Selamat pagi, Shalom bersama dengan Sailan. Hari ini kita melanjutkan tentang penderitaan yang kemarin sudah kita bahas. Hari Senin 11 Mei 2020. Oke, kita mulai dengan Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi itu kita tahu dia menaruh semua barang-barang yang paling dia cintai, yang paling berharga di selembar kain, kemudian dia pergi ke sungai, dia buang. Lalu dia menjadi seorang biarawan, dia menjadi seorang pastor, seorang imam. Apa yang dikatakan oleh Fransiskus Assisi begini, apa yang kita dapatkan kalau kita mencintai kemiskinan? Segalanya, dia bilang. Pertama, kita mendapatkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kedua, kita mendapatkan segalanya. Dan Fransiskus Assisi berani mengatakan bahwa dia lebih kaya, jauh lebih kaya dibandingkan dengan semua pangeran yang ada di dunia ini. Jadi semua harta kekayaan dari para pangeran itu kalau dikumpulkan masih jauh lebih kecil dari harta kekayaan dia. Apa sih yang dia punya? Tuhan. Itu yang dia punya. Pada saat setelah dia bermeditasi, kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekarang saatnya aku meminta kepadamu, berikan aku 5 lukamu. Dan Tuhan memberikan 5 luka-lukanya di tangan, di kedua kaki, dan di lambung. Dan Fransiskus Assisi orang pertama yang memperoleh stigmata. Fransiskus Assisi merasa bahwa dunia itu semua, dia adalah bagian dari dunia ini. Jadi pada saat sebuah desa diganggu oleh serigala, dia datang kepada serigala itu. Saudara serigala, ayo kita buat kesepakatan. Kamu jangan ganggu orang-orang di desa dan aku juga tidak mengganggu kamu. Aku akan memberi makan kepada kamu setiap hari. Dan itu terjadi. Jadi sejak saat itu serigala itu tidak pernah lagi mengganggu orang-orang di desa. Jadi penderitaan membuat kita memiliki Tuhan dan memiliki segalanya, memiliki seluruh alam semesta ini, karena kita adalah bagian dari Tuhan. Jadi kita tahu bahwa penderitaan itu adalah suatu proses dari yang manusiawi dijadikan yang ilahi, dari yang egonya aku, kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit? Seorang pastor pernah bercerita begini, dia datang ke rumah seorang dokter yang kena kanker tulang. Tetapi anehnya pastor itu melihat wajah dokter itu begitu ceria, tidak ada rasa kesakitan sama sekali. Lalu pastor itu bertanya, Dok, apa nggak sakit? Oh sakit sekali, sangat sakit. Tetapi kenapa kok wajah dokter begitu ceria? Iya, saya mempersembahkan seluruh penyakit saya ini kepada Tuhan, sehingga saya memohon kepada Tuhan agar diizinkan saya mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan di kayu salib. Ingat ini. Jadi suatu penyakit itu adalah suatu proses dari mana kita yang manusiawi dijadikan ke yang ilahi. Itulah yang saya katakan bahwa penderitaan itu adalah harta kekayaan yang luar biasa yang disediakan Tuhan untuk kita. Kita menjadi ilahi dengan bersatunya jiwa kita dengan Tuhan. Dan proses itu harus melalui penderitaan. Yakobus mengatakan bahwa semua orang Kristen harus menderita. Dan para kudus mengatakan juga, kalau mau menjadi kudus harus menderita, harus mencintai penderitaan. Karena apa? Karena hanya penderitaan itulah proses di mana orang bisa menjadi kudus. Semua kelekatan-kelekatan kita pada hal duniawi menjadi sama sekali, kita kemudian memandang hal
semua materi di dunia itu nggak ada harganya. Jadi apakah kita bisa hidup tanpa uang? Tidak bisa memang, tetapi kalau kita tidak melekat pada uang, maka Tuhan akan memberi apapun yang kita butuhkan. Apapun. Lalu mengenai orang sakit juga. Apakah dia berdosa? Kalau karena dia berdosa, maka dia diberi penyakit? Tidak. Di dalam Injil dikatakan bukan dia berdosa, bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi agar nama Tuhan dimuliakan. Inilah maksudnya dari orang yang menderita sakit. Ketika seorang itu menderita sakit, maka semua orang akan berdoa untuk dia agar diberi kesembuhan. Semua orang menjadi bersatu. Di suatu desa ada orang yang menderita kanker, dan dia tahu bahwa hidupnya hanya beberapa hari lagi. Kemudian orang-orang di desa itu membawa lilin. Semua orang satu desa itu membawa lilin bernyanyi. You just call out my name and you know wherever I am. Jadi kalau kamu mengalami kesulitan, panggillah namaku. Aku akan datang kepada kamu. Jadi penduduk desa ini mengatakan bahwa aku juga saudaramu. Ketika kamu sakit, aku juga merasakan sakit. Ketika kamu menderita, aku juga menderita. Dan satu penyakit ini membuat satu desa itu menjadi berempati. Itulah. Jadi kita harus mengetahui bahwa penderitaan itu suatu proses, di mana dari yang manusiawi kita dijadikan yang ilahi. Kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Jadi jangan menolak penderitaan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang begitu menderita? Ya, karena dia tidak belajar dari penderitaannya. Karena dia tidak pernah melihat bahwa di balik penderitaan itu ada belas kasih Tuhan. Kalau engkau menderita, sebetulnya engkau dikasihi oleh Tuhan. Sungguh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit testimoni. Bertahun-tahun lalu saya selalu menulis, dan tangan saya ini tidak bisa berhenti menulis. Tapi kalau dilihat di FB, ya hanya 1-2 orang yang kasih like. It's okay. Saya bilang kepada Tuhan, aku ini mau berhenti menulis. Tapi tangan saya ini sepertinya tidak bisa berhenti untuk menulis. Terus saya menulis renungan di FB. Dan kemudian menjadi prodiakon. Ternyata saya baru tahu. Dari kebiasaan menulis di FB itu adalah latihan saya untuk memimpin ibadat arwah terutama. Nah, dari sini kemudian saya menulis renungan-renungan di status. Dan ketika saya malas, saya bosan, ada teman-teman yang mengatakan, Pak, saya menunggu renungan Bapak. Nah, sekarang saya memberanikan diri untuk berbicara dan memasukkan ke YouTube. Bukan supaya saya dipuji, tidak. Tetapi itu suatu dorongan di mana saya tidak bisa menghentikan. Jadi itu tugas perutusan kita semua, bahwa semua orang semua orang Kristen harus mewartakan Injil ke seluruh dunia. Nah, dalam mewartakan itu sebetulnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Saya banyak dibentuk dari tulisan saya, dari pewartaan saya. Juga di penjara. Di penjara itu ketika saya pertama kali menjadi katekis, ada yang mengatakan, saya coba dulu deh Pak. Bapak mengajarnya gimana? Kalau Bapak mengajarnya seperti orang setelah saya mengajar,
Kemudian saya meminta pendapat dia mengatakan saya ikut terus. Kalau Bapak mengajarnya seperti guru SD, bahwa sakramen adalah ini, maka saya tidak mau lagi ikut katekumen. Saya tidak mau ikut pelajaran Bapak. Tetapi karena Bapak mengajarkan spiritualitasnya, religiusnya, maka itu yang saya cari dan saya akan mengikuti terus. Setelah itu dia dibaptis. Sebelum COVID ini dia sudah dibaptis. Saya bersyukur sekali. Dan saya mengajar di 2 penjara. Penjara pemuda dan penjara kelas 1. Yang di pemuda ini saya lihat kedua-duanya, baik di pemuda maupun di penjara kelas 1. Mereka selalu menunggu saya. Pak Sailan itu datang enggak ya? Lalu saya bertanya kepada mereka yang sudah Katolik tetapi tetap ikut pelajaran ke saya. Kamu ngapain ikut pelajaran saya? Dia bilang, iya, dulu saya menerima pelajaran agama, katekumen, tetapi tidak seperti Bapak. Jadi bukan saya mau mengagungkan diri saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang berbicara. Berapapun like, berapapun view, itu mereka like ke kamu, bukan ke saya. Saya hanya alatnya saja. Tuhan gunakan mulut saya untuk berbicara. Berapa jiwa yang akan kau selamatkan, yang kembali datang kepadamu, itu urusanmu. Karena saya tidak bisa menyelamatkan 1 jiwa pun. Engkau yang menyelamatkan. Terima kasih.